sore pemirsa, Kebumen hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Jumat 20 Mei 2022 tentunya bersama saya Diva Meriska. Pemirsa, tim kami telah menyiapkan berita, diantaranya adalah penemuan mayat perempuan yang diduga menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, kami juga akan menghadirkan berita diantaranya yakni pemerintah Kabupaten Kebumen menghimbau kepada warganya untuk bersama-sama mencegah penyakit PMK atau penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak. Untuk memulai perjumpaan kita dalam Kebumen hari ini, mari kita saksikan berita hari ini. Pemirsa, warga desa Alian, lebih tepatnya desa Kali Putih di Kecamatan Alian, dikejutkan dengan penemuan mayat perempuan tanpa identitas di sekitar semak-semak pekarangan milik warga. Daniati selaku Kepala Desa Kali Putih membenarkan adanya peristiwa naas tersebut. Beliau menyampaikan bahwa perempuan tersebut ditemukan oleh warganya yang sedang merumput di pekarangannya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin melalui Kasat Reskrim AKP Kadek Pande Apridia menuturkan saat ditemukan perempuan tersebut ditemukan di semak-semak dalam posisi terlentang. AKBP Kadek melanjutkan bahwa pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang dikenakan oleh korban di TKP. Saat ditemukan, korban mengenakan celana jeans panjang warna biru dan juga jumper berwarna hitam. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen untuk dilakukan otopsi dan juga pemeriksaan medis. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan rahangnya serta luka jerat tali pada bagian lehernya. Sementara diduga kuat mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Kasubsi Penmas Polres Kebumen, Aibtu S. Catur Nugroho menambahkan, beliau mengimbau kepada warga Kebumen umumnya yang merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya dengan ciri-ciri berjenis kelamin wanita berusia antara 16 sampai 20 tahun dengan tinggi 155 cm, berambut ikal, mengenakan celana jeans panjang warna biru, jumper hitam bertuliskan Buster Collie agar segera melapor kepada Polres Kebumen. Selanjutnya pemirsa, seluruh elemen masyarakat bersama-sama diminta untuk mencegah penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak yang saat ini tengah menjadi buah bibir. Hal ini juga yang diserukan oleh Polres Kebumen dan juga pemerintah Kebumen saat menggelar sosialisasi terkait penyakit tersebut di peternakan dan pasar hewan setempat. Petugas kesehatan dari dokter dan mantri hewan dibantu jajaran Polsek Ambal menggelar sidak dan sosialisasi ke peternakan dan pasar hewan di Desa Ambal Resmi Kecamatan Ambal pada Kamis 19 Mei 2022. Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin melalui Kapolsek Ambal Ibtu Wiono mengatakan sidak tersebut untuk memastikan kesehatan hewan yang nantinya akan dikonsumsi masyarakat Kabupaten Kebumen. Pihaknya sengaja melibatkan dokter hewan dan mantri hewan dari Puskeswan Ambal untuk memastikan kondisi hewan ternak tersebut sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kegiatan tersebut juga untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran wabah PMK di Kabupaten Kebumen. Kapolsek mengimbau apabila terjadi wabah PMK ataupun ditemukan gejala PMK pada hewan ternak, mohon masyarakat agar segera melapor ke petugas polisi atau kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen dan menghubungi UPTD Puskeswan terdekat. Dokter hewan dari Puskeswan Mirit Nurul Atrik di sela pemeriksaan hewan mengatakan virus PMK meski hanya menular antar hewan, namun kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangatlah besar. Hasil pemeriksaan yang dibantu beberapa mantri hewan dari Puskeswan Mirit, seluruh hewan ternak
baik sapi dan kambing dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda terjangkit PMK. Masih lanjut, Dr. Nurul, gejala klinis wabah PMK yang menyerang saat ini diantaranya demam selama 3 hari 5 hari, setelah itu diikuti dengan melepuh pada area nostril, lidah, gusi, dan terdapat luka di kuku hewan ternak. Nurul menjelaskan penyakit tersebut tidak menular ke manusia dan hanya menular antar hewan. Namun meski hanya menular antar hewan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangatlah besar. Hewan yang terserang PMK akan menyusut berat badannya dan menurun produksi susunya. Penyakit tersebut hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi terhadap hewan ternak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara Rotary Indonesia di Hotel PO Kota Semarang. Selengkapnya informasi tersebut akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kebumen hari ini. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara Rotary Indonesia pada Jumat 20 Mei 2022. Pada kesempatan tersebut, Ganjar meminta atau mengajak Rotary Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan kawin muda, stunting, dan juga pendidikan anak. Ganjar menjelaskan persoalan stunting dan kawin muda menjadi salah satu persoalan yang butuh peran berbagai pihak untuk menuntaskan. Terkait stunting dan masalah ibu hamil, diketahui ada sekitar 20% kandungan ibu hamil bermasalah. Belum lagi masalah kawin muda yang jumlahnya cukup banyak selama pandemi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anak pada usia muda bahkan bocah. Salah satunya adalah masalah kemiskinan sehingga orang tua berpikir menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga. Padahal kawin muda sangat beresiko karena belum siap mental. Selain masalah tersebut juga ada persoalan pendidikan dan ekonomi. Menurut Ganjar, dalam hal pendidikan juga sangat penting untuk diperhatikan. Misalnya anak-anak putus sekolah dan fasilitas sekolah yang tidak bagus. Ia berharap Rotary bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal itu. Terkait ekonomi, Ganjar mengapresiasi langkah Rotary Indonesia yang menggandeng dan mendorong UMKM Indonesia untuk terlibat dan berkembang. Itu menjadi penting untuk bersama membangkitkan perekonomian setelah 2 tahun lebih dihajar pandemi. Kedepan diharapkan lebih banyak UMKM yang mendukung baik akses permodalan, pendampingan, dan marketing sehingga skala bisnis bisa meningkat. Tidak hanya persoalan-persoalan tersebut, dalam sambutannya Ganjar juga mengatakan Rotary Internasional dan Rotary District Indonesia untuk terlibat dalam perdamaian dunia dan persoalan energi. Acara Rotary District Conference di Kota Semarang tersebut diikuti oleh sekitar 300 peserta dari seluruh Indonesia. Turut hadir dalam acara Rotary Internasional Presiden Representatif Graham Walcott dan District Governor Rotary Indonesia Cindy Bahtiar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kebumen hari ini, Jumat 20 Mei 2022. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Diva Meriska mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.